Perkenalkan, kami dari kelompok Strawberry yang beranggotakan saya, Nindya Andriani, saya Amelda Widianti, dan saya Istiqomah. kami akan membawakan materi mengenai fashion halal, kosmetik halal. Dan pariwisata halal. Selamat menyaksikan. Fashion halal merupakan salah satu subsektor industri halal yang mendapat perhatian khusus. Fashion halal tidak hanya mencakup pakaian yang sesuai syariah, misalnya menutup aurat, tidak mengandung unsur haram, tetapi juga aspek desainer, bahan, produk-produk, proses produksi, distribusi, hingga pemasaran. Indonesia akan mampu memimpin dalam fashion muslim berkat pengetahuan masyarakat yang semakin berkembang akan potensi pertumbuhan sektor tersebut. Budaya masyarakat menjadi salah satu bentuk perhatian bagi para produsen untuk memproduksi model busana yang cocok bagi suatu daerah di Indonesia dengan membuat desain busana olahraga dan desain busana kearifan lokal. Perkembangan fashion halal di Indonesia sangat pesat, terutama dengan hadirnya tren model fashion yang diminati tidak hanya oleh muslim tetapi juga non-muslim. Indonesia sendiri menjadi salah satu pasar terbesar di dunia dengan nilai konsumsi di busana muslim yang terus meningkat dan menempatkan negara ini sebagai salah satu pusat mode halal global. Meski peluangnya besar, fashion halal juga menghadapi sejumlah tantangan seperti yang pertama, keterbatasan inovasi desain, yang kedua, pemasaran yang kurang efektif hingga minimnya dukungan investor global. Selain itu, regulasi tentang jaminan produk halal perlu diimplementasikan secara konsisten agar memberikan kepastian kepada konsumen. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran halal lifestyle di kalangan generasi muda didukung dengan perkembangan media sosial dan e-commerce menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan industri ini. Dengan strategi pengembangan yang tepat seperti kolaborasi antar pelaku usaha, peningkatan kreativitas desainer, serta promosi melalui berbagai media, sektor fashion halal berpotensi meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Jika dikelola dengan baik, fashion halal tidak hanya menjadi tren gaya hidup, tetapi juga motor penggerak ekonomi syariah yang berkelanjutan. Definisi kosmetik adalah alat-alat kecantikan yang digunakan untuk memperindah wajah, dan definisi halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Sedangkan kosmetik halal adalah kosmetik yang sudah bersertifikasi halal yang terdapat pada LPPOM MUI dan bahan-bahannya sudah jelas kehalalannya. Di dalam kosmetik halal dan thayyibah harus selalu sesuai, boleh jadi ada bahan yang tidak najis tetapi tidak thayyibah, contohnya seperti merkuri dan sejenisnya yang tidak najis sifatnya tetapi tentu saja tidak thayyibah karena jelas akan membuat kerusakan kulit pemakaiannya. Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan kosmetik halal di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Permintaan terhadap produk kosmetik pun meningkat tajam, tidak hanya dari masyarakat umum, tetapi juga dari kalangan tokoh dan artis. Hal ini membuat industri kosmetik halal semakin populer, bahkan telah menjadi tren di pasar global, khususnya melalui produk Wardah yang sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI. Keberadaan kosmetik halal kini menjadi kebutuhan penting, terutama bagi muslimah yang senantiasa menjadi prinsip halal is my life sebagai pedoman dalam aktivitas sehari-hari. Seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian kosmetika, yaitu bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, merawat, serta mempercantik penampilan dengan cara dioleskan, dipercikkan, ataupun disemprotkan. Dengan demikian, karena kosmetika tersusun dari beragam bahan, tentu diperlukan aturan-aturan mendasar yang mengatur kegunaannya, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Kosmetika digolongkan sebagai kebutuhan tahsiniat, yaitu kebutuhan perlengkapan tersier yang belum tercapai tingkat daruriyat atau hijiyat. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, kosmetik dapat masuk kategori hijiyat apabila ada alasan dan ketentuan yang mendesak. Penggunaan kosmetika untuk tujuan berhias diperoleh selama memenuhi persyaratan.
yaitu bahan yang dipakai harus halal dan suci. Penggunaannya tujuannya untuk hal yang diperbolehkan secara syar'i, serta tidak menimbulkan bahaya bagi pemakainya. Pemakaian kosmetika, baik untuk bagian dalam maupun luar tubuh, memiliki aturan masing-masing. Kosmetik yang dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh apabila mengandung bahan najis atau haram, maka hukumnya haram. Sedangkan kosmetik luar yang tidak masuk ke dalam tubuh, jika menggunakan bahan najis atau haram selain babi, diperbolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah digunakan. Berikutnya yaitu Fatwa MUI mengenai kosmetik. Sertifikat halal MUI adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan kehalalan sesuai syariat Islam. Sertifikat ini menjadi persyaratan agar suatu produk dapat mencantumkan label halal yang resmi dari instansi pemerintah yang berwenang. Menurut Asghani, label halal berfungsi untuk memberi informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut benar-benar halal. Selain itu, Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa label halal adalah tanda menunjukkan kehalalan suatu produk. Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 lahir karena adanya beberapa faktor yang mendasari pembuatannya. Salah satunya adalah kosmetika menjadi kebutuhan umum bagi berbagai kalangan dan usia. Selain itu, setiap muslim diwajibkan penggunaan kosmetik yang berbahan dasar halal dan suci. Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan pembuatan berbagai produk kosmetika dengan beragam bahan dasar dan fungsi yang seringkali kehalalannya masih diragukan. Berdasarkan hal-hal tersebut, masyarakat kemudian menanyakan standar kehalalan produk kosmetika dan kegunaannya yang kemudian dijelaskan dan diatur oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam fatwa tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan dalam bidang kosmetik untuk bisa dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu yang pertama, ada penggunaan kosmetika untuk kepentingan berias, hukumnya boleh dengan syarat. Yang pertama yaitu bahan yang digunakan adalah halal dan suci. Yang kedua yaitu ditunjukkan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i, dan yang ketiga yaitu tidak membahayakan. Lalu berikutnya, penggunaan kosmetik dalam untuk dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh yang menggunakan bahan najis atau haram, hukumnya haram. Yang ketiga, penggunaan kosmetik luar tidak masuk ke dalam tubuh yang menggunakan bahan najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaiannya. Keempat, penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi tahsaniyat, tidak ada ruksyah atau keringanan untuk memanfaatkan kosmetik yang haram. Yang kelima, yaitu penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan. Wisata dapat dimaknai sebagai aktivitas perjalanan yang dilakukan individu maupun kelompok ke suatu destinasi tertentu dengan maksud memperoleh hiburan, pengembangan diri, ataupun mempelajari karakteristik dan keunikan daya tarik wisata yang tersedia dalam kurun waktu yang sementara. Seiring perkembangannya, muncullah konsep pariwisata halal yang pada mulanya dipahami sebagai aktivitas wisata yang didorong oleh motivasi religius, di mana wisatawan menemui destinasi berupa tempat ibadah, makam, maupun situs bersejarah yang memiliki nilai keagamaan sesuai dengan keyakinan yang dianut. Pariwisata halal adalah aktivitas wisata yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, tidak hanya sebagai wisata religi, tapi juga mencakup destinasi umum seperti pantai, pegunungan, hingga kuliner, selama tetap sesuai dengan nilai syariah. Indonesia punya potensi besar karena budaya lokalnya memang sudah selaras dengan nilai-nilai Islam.
Pariwisata halal semakin menunjukkan kontribusi penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Segmen ini tumbuh pesat dalam industri pariwisata global dengan menawarkan layanan sesuai prinsip syariah seperti makanan halal, akomodasi ramah muslim, dan fasilitas ibadah. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor pariwisata secara langsung, tetapi juga meluas ke bisnis pendukungnya seperti toko souvenir, jasa transportasi lokal, hingga UMKM yang bergerak di bidang kuliner, kerajinan, maupun fashion halal. Dengan demikian, pariwisata halal menciptakan multiplier effect yang mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor sekaligus memperkuat usaha lokal. Selain meningkatkan pendapatan, pariwisata halal juga membuka peluang kerja baru. Kebutuhan terhadap hotel, restoran, dan layanan wisata halal menuntut penyerapan tenaga kerja tambahan, mulai dari koki, pelayanan, hingga staf pendukung lainnya. Hal ini berkontribusi pada pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Industri pariwisata halal di Indonesia memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, infrastruktur yang belum memadai. Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan wisata halal di Indonesia adalah keterbatasan infrastruktur yang ramah muslim. Meskipun di sebagian wilayah Indonesia sudah memiliki banyak hotel, restoran, dan tempat wisata, hanya sedikit yang mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan kesadaran dari pelaku industri. Banyak pengelola hotel, restoran, maupun destinasi wisata masih menganggap wisata halal sebatas penyediaan makanan halal, padahal mencakup aspek pelayanan yang lebih luas. Standar kebersihan, kenyamanan, dan fasilitas ibadah seperti ruang sholat yang mudah diakses, penunjuk arah kiblat, serta informasi waktu sholat seringkali belum dipenuhi secara memadai. Yang ketiga ada regulasi belum terintegrasi dengan baik. Meskipun pemerintah Indonesia telah menginisiasi sejumlah kebijakan untuk mendukung pengembangan pariwisata halal, regulasi yang ada masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam penerapannya. Salah satu persoalan dasar terletak pada lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri pariwisata. Kebijakan yang sudah dirancang pada tingkat nasional seringkali tidak dijalankan optimal di lapangan kerja. Yang keempat, kurangnya promosi dan pemasaran yang terfokus. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata halal, sayangnya strategi promosi yang dilakukan selama ini masih cenderung menitik beratkan pada pariwisata umum. Aspek keunikan wisata halal justru kurang mendapatkan sorotan khusus, sehingga informasi terkait layanan halal, fasilitas ibadah, maupun kuliner halal tidak tersampaikan dengan optimal kepada wisatawan. Akibatnya, banyak wisatawan muslim baik dari dalam negeri maupun mancanegara yang tidak mengetahui secara jelas apa saja pilihan wisata halal yang tersedia di Indonesia. Kekurangan promosi yang terfokus pada segmen pasar halal ini berpotensi membuat Indonesia tertinggal dalam persaingan dengan negara-negara lain yang lebih dulu sukses membangun citra wisata halal seperti Malaysia dan Dubai. Selain tantangan, terdapat juga strategi pengembangan pariwisata halal. Yang pertama, pengembangan infrastruktur dan fasilitas halal. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas halal menjadi fondasi utama dalam menciptakan destinasi pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Kondisi ini tidak hanya menekankan pada ketersediaan tempat ibadah, tetapi juga meliputi berbagai layanan seperti akomodasi yang memenuhi standar kebersihan Islami, penyediaan makanan dan minuman yang halal serta thayyib, dan kemudahan akses fasilitas publik yang ramah muslim. Lebih jauh, pengembangan fasilitas halal juga memiliki dampak luas terhadap perekonomian daerah. Kehadirannya membuka peluang lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari konstruksi, perhotelan, transportasi, hingga kuliner halal. Industri pendukung lainnya seperti fashion muslim dan UMKM lokal juga ikut berkembang berkat adanya ekosistem pariwisata halal ini. Yang kedua ada promosi destinasi pariwisata halal. Promosi memiliki peran strategis dalam membangun citra positif destinasi pariwisata halal sekaligus menarik minat wisatawan muslim dari berbagai negara. Upaya ini dilakukan dengan menekankan nilai keagamaan, kenyamanan, serta kekayaan budaya sebagai daya tarik utama. Pemanfaatan media digital dan kampanye kreatif membuat promosi lebih efektif dan efisien sekaligus mampu menjangkau pasar global. Yang ketiga ada Islamic crowdfunding sebagai instrumen pendanaan. Pendanaan Islamic crowdfunding ini membantu UMKM dan pelaku usaha pariwisata halal untuk
yang berkembang sesuai syariah. Lebih jauh, kehadiran Islamic crowdfunding berpotensi memperkuat daya saing industri pariwisata halal di tingkat global. Dengan adanya dukungan modal yang transparan dan sesuai syariah, pelaku usaha dapat menghadirkan layanan yang lebih inovatif sekaligus berkelanjutan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor pariwisata semata, tetapi juga merambah ke penguatan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Islamic Securities Crowdfunding dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi pariwisata halal. At the starting of the week at Summit Talk Show.